Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan siang hari ini 13 Oktober 2021 kita dari kelompok filsafat kelompok 4 akan sedikit banyak mereview film yang berjudul The Da Vinci Code. Film ini itu tayang pada tahun 2006. Itu adalah film yang bergenre misteri thriller yang diproduksi oleh Ron Howard dan ditulis oleh Akiva Goldsman. Dan ini bukunya berasal dari novel yang ditulis oleh Dan Brown pada 2003 dengan judul yang sama, itu The Da Vinci Code. Lanjut, kita akan ke sinopsis filmnya yang akan dijelaskan oleh Proses. Ya, jadi sinopsisnya ini adalah novel ini menceritakan tentang usaha Robert Langdon, profesor simbologi agama di Universitas Harvard, untuk memecahkan misteri pembunuhan kurator Museum La Louvre yaitu Jacques Chanier dari Paris, Prancis. Mayat Chanier ini ditemukan telanjang di dalam ruang kerjanya dan posisi seperti gambar terkenal Leonardo da Vinci, Vitruvian Man, dengan satu pesan acak yaitu kriptik yang tertulis di samping tubuhnya dan sebuah pentagram tergambar di perutnya dengan darahnya sendiri. Interpretasi dari pesan tersembunyi dalam karya terkenal Leonardo, termasuk Mona Lisa dan Perjamuan Terakhir, menjadi figur yang menyolok dalam pemecahan misteri ini. Konflik utama pada novel ini seputar pemecahan dua misteri. Yang pertama yaitu rahasia apa yang dilindungi Chanier sehingga mendorong pembunuhannya, dan yang kedua adalah siapakah dalang di belakang pembunuhannya. Ini juga membahas tentang Priory of Science, juga Knights of Templar, organisasi Katolik Opus Dei juga digambarkan secara menyolok dalam alur cerita. Selanjutnya ada juga yaitu membahas tentang Holy Grail, Yesus Kristus dan Maria Magdalena, dan juga perkumpulan biarawan Sion yang disebut-sebut sebagai perkumpulan yang dianggotai oleh Leonardo da Vinci, Sir Isaac Newton, dan beberapa tokoh lainnya. Dan selanjutnya ada fakta dan mitos dari film ini yang akan disampaikan oleh Jen. Oke, di sini saya bakal menjelaskan dua fakta, yaitu fakta keberadaan The Knights Templar dan The Priory of Science, dan yang kedua itu fiksi dan fakta tentang Museum Louvre. Nah, fakta yang pertama itu keberadaan The Knights Templar dan The Priory of Science. Menurut penulisnya, yaitu Dan Brown, Holy Grail yang sebenarnya bukan berbentuk cawan, melainkan merujuk pada makam Maria Magdalena, sebuah rahasia yang selama ini dilindungi oleh The Knights Templar. Secara historis, The Knights Templar adalah ordo militer Katolik yang didirikan pada 1119. Kelompok ini berkaitan erat dengan Perang Salib. Hubungan antara Templar dan Holy Grail dihubungkan oleh si penulis pada puisi Parzival yang mengatakan cawan misterius memulihkan hidup. Kemudian Brown mengubah premis tersebut menjadi klaim tentang garis keturunan suci Yesus dan Maria. Fiksi atau fakta yang kedua tentang Museum Louvre. Museum Louvre merupakan salah satu latar utama dalam The Da Vinci Code. Selain karena pembunuhan kurator Museum Jacques Chanier terjadi di dalam ruangan ini, pencarian Holy Grail juga berakhir di museum ini. Namun beberapa deskripsi penulis dalam novel terkait Louvre itu salah. Menurut Brown, piramida Louvre terbuat dari 666 panel kaca atas perintah arsitek Francois Mitterrand. Faktanya, museum menyatakan jumlah panel yang digunakan adalah 673. Brown juga menyebutkan museum menampung 65.300 karya seni, padahal hingga saat ini hanya terdapat 35.000 karya seni. Dan yang paling utama adalah tentang lukisan Mona Lisa. Brown mengklaim Da Vinci melambangkan androgyny melalui karyanya yang diperebutkan para sejarawan seni. Untuk diketahui, androgyny adalah istilah untuk pembagian peran yang sama dalam karakter maskulin dan feminin pada saat yang bersamaan. Dan untuk fakta yang ketiga dan keempat akan diteruskan oleh pemateri yang lainnya.
Ya, baik. Jadi selanjutnya ada fakta tentang cara kerja Opus Dei. Jadi Opus Dei sendiri itu didirikan di Spanyol pada tahun 1928 oleh Santo Katolik Jose Maria Escrivá, yang sampai sekarang ini masih jadi kontroversi. Brown atau si pengarang The Da Vinci Code ini menampilkan cara kerja internal organisasi tersebut melalui karakter Silas atau yang diperankan oleh Paul Bettany, yang merupakan antagonis utama yang melakukan pembunuhan karena didorong oleh the teacher atau si guru. Brown ini menggambarkan cukup akurat seperti ketika Silas menggunakan ikat pinggang berpaku untuk melakukan pengampunan secara fisik yang sesuai dengan praktik organisasi yang sebenarnya. Ajaran Escrivá yang termasuk frasa yang diulang-ulang oleh Silas yaitu sakit itu baik juga akurat. Markas Opus Dei sendiri itu ada di New York, juga berkaitan dengan kontroversi yang melibatkan organisasi tersebut di dunia nyata. Selanjutnya, mungkin jika akan menjelaskan tentang fiksi, klaim tentang Leonardo da Vinci yaitu pada poin 4 karena Victorianya masih belum masuk ke dalam buku. Oke, selanjutnya yang keempat adalah fiksi klaim tertentu tentang Leonardo da Vinci. Langdon, Neville, dan Tibin disajikan sebagai ahli kriptografer yang memiliki kemampuan untuk menguraikan simbol samar dan teks kuno. Karakter tersebut membahas teks terbalik Da Vinci yang memang digunakan untuk menyelubungi beberapa teori progresif tentang astronomi, geologi, dan arkeologi. Namun, Brown terlalu melebih-lebihkan faktor tersebut dengan mengklaim bahwa Da Vinci meninggalkan petunjuk tentang kepercayaan agama rahasia dalam karya seninya. Ini menyusul spekulasi Da Vinci menciptakan ramuan keabadian bersama dengan instrumen penyiksaan. Para kritikus seni dan sejarawan membantah hal-hal tersebut. Selain itu, kertas kripteks rumit yang berisi tulisan Da Vinci juga tidak benar. Oke, saya kembalikan ke moderator. Di slide selanjutnya kita akan membahas mengenai nilai-nilai yang ada pada film The Da Vinci Code. Nah, itu kita sepakat bahwa akan membahas 3 nilai-nilai yaitu teologi, mitologi, dan epistemologi dari film. Nah, di bagian teologi thinking akan dibahas oleh Anang Sarifudin. Silakan. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai teologi thinking sendiri di dalam film The Da Vinci Code, yang dimana film ini bisa dibilang tidak terlepas atau bahkan sangat berkaitan dengan suatu ajaran, yang dimana di dalam film ini menjelaskan mengenai suatu ajaran Katolik. Di dalam film ini juga terdapat beberapa organisasi Katolik. Terus di dalam film ini juga terdapat sebuah lukisan yang dimana di dalamnya itu terdapat gambaran mengenai perjamuan terakhir. Terus terdapat juga fakta bahwa Maria Magdalena yang benar-benar hamil, yang merupakan istri dari Yesus Kristus. Terus dan salah satu organisasi yang dimana Opus Dei sendiri ingin menghancurkan fakta tersebut untuk melindungi kredibilitas dari ajarannya sendiri, yaitu Vatikan. Mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk ke poin mitologi thinking. Nah, di mitologi thinking ini sendiri dari penulisnya sendiri yaitu Ron Brown itu istilahnya mengklaim bahwa Maria Magdalena ini adalah seorang istri dari Yesus Kristus. Nah, lalu pada pernyataan bahwa Holy Grail ini sendiri adalah berbentuk sebagai rahim dari wanita dan pada pria itu berbentuk sebagai pedang.
sebenarnya sudah muncul di awal film ketika Robert itu masuk ke dalam musim Louvre saat dia komen kepada sang sheriff mengenai piramida yang ada dua piramida, yang satunya ke atas dan satunya itu yang berbalik. Dan di akhir film itu diceritakan bahwa memang benar bahwa itu adalah sebuah tanda tentang Holy Grail, itu adalah sebuah cawan sebagai tanda bahwa Mary Magdalena itu dikumpulkan di bawah piramida tersebut yang berbentuk seperti V dan titik terbalik. Lalu ada mitos-mitos lagi yang lain, yaitu tentang perspektif lukisan dari Mona Lisa yang jika dilihat dari sebelah kanan, Mona Lisa itu terlihat seperti seorang pria, dan jika dilihat dari sebelah kiri, Mona Lisa itu terlihat seperti wanita. Nah, itu sebenarnya cuma perspektif dari suatu lukisan semata. Lalu tentang lukisan terkenal Leonardo da Vinci itu sendiri yang mengenai The Last Supper atau perjamuan terakhir, bisa kita lihat bahwa di sebelah kiri itu urutannya adalah Bartolomeo, ada James, Andrew, Peter, Judas, dan Maria. Maria. Di klaimnya di film ini yang ditulis oleh Ron Brown bahwa di sebelah kanan Yesus Kristus sendiri adalah Maria, bukan John, karena pada di Bible sendiri, di kitab Injil itu sendiri tertulis bahwa di sebelah kanan itu adalah John, lalu di sebelah kiri Yesus sendiri itu adalah Thomas, James, ada Philip, Matthew, Thaddeus, dan Simon. Mungkin selanjutnya tentang epistemologi film ini akan dijelaskan oleh Fatih. Silakan. Ya, jadi saya akan menjelaskan nilai filsafat selanjutnya dari film The Da Vinci Code ini, yaitu dari epistemologi. Film ini mengandung nilai epistemologi yang dimana alurnya tentang mencari sebuah kebenaran, suatu keyakinan. Jadi dengan memecahkan teka-teki kode-kodenya Leonardo da Vinci, dapat ditemukan sebuah kebenaran mengenai suatu agama. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih untuk Fatih. Mungkin di slide selanjutnya itu kosong ya, jadi kita akan membuka sesi diskusi. Saya meminta tanggapan dari Tresia dulu. Mungkin Tresia bisa sedikit banyak memberi tanggapan tentang film ini karena kaitannya dekat dengan agama dari Tresia sendiri. Mungkin dari pandangan Tresia nih, setelah nonton film ini bisa diterima nggak sih sama Tresia? Mungkin ada nilai-nilai yang tidak sesuai dengan mungkin apa yang Tresia pelajari selama ini. Oke, terima kasih, bagus. Untuk saya sendiri ya, saya kebetulan dari beragama Kristen. Sebenarnya kalau yang saya tonton, film ini nggak sesuai dengan yang ada di Alkitab. Terus sebenarnya itu kan si Maria Magdalena ini adalah seorang pelacur, dan dia bertobat dan dia menjadi pengikut Tuhan Yesus. Dan dia bukan istri, tapi kalau di dalam Kristen sebenarnya ada istilah setiap orang yang percaya dengan Tuhan Yesus itu disebut dengan kekasih, gitu, kekasih, orang yang dikasihin. Jadi menurut aku banyak hal-hal yang pas aku nonton tuh kok nggak sesuai dengan Alkitab, makanya jelas aja kalau film ini banyak dikecam oleh dunia gitu. Itu saja, terima kasih. Saya kembalikan ke Bagus. Oke, terima kasih Mbak Tresia. Mungkin saya
Kalau di epistemologi itu di bagian ini enggak sih yang ada tuh yang buletan itu loh, buletan panjang itu yang dia cari kata kuncinya itu. Kan ingat kan kalian yang itu? Yang mana? Ada itu yang diputar-putar. Oh iya. Tahu. Tahu kan? Nah, itu bagian epistemologi kayaknya. Lanjut seperti ini. Nge-lag kan di kalian? Nah, sebenarnya kan sistem istilahnya penghukuman dosa gitu loh. Ini kan ada di agama Kristen gitu mungkin ya. Kalau kan di agama Kristen mungkin ini disebutkan bahwa Yesus itu istilahnya menanggung dosa umatnya gitu loh dengan disiksa pada saat salib. Itu betul kan, Res ya? Gimana? Kenapa? Ini yang sistem ada burial juga ya. Oh ya, ini sistem pengampunan dosa oleh Tuhan Yesus. Itu ada kan? Enggak ada. Maksudnya pengakuan dosa? Pengampunan dosa dosa-dosa umatnya Yesus ditebus oleh Yesus karena disalib gitu. Betul kan? Kalau itu iya. Ditebus ini, sama Tuhan. Cuman caranya yang ini tuh salah. Nggak sesuai dengan apa yang diajarkan sama Tuhan gitu loh. Harusnya dia tinggal mengakui aja, Iya, cuma mengakui aja, berdoa, mengakui. Ya, berarti kalau ini kayaknya berlebihan deh. Ya, berlebihannya karena sistemnya itu kayak menyiksa diri, lebih ke menyiksa diri buat istilahnya merasakan dosa. Kita highlight juga di sini kan Human Vertovian ini kan juga karyanya Da Vinci juga ya, karena ada tuh yang lukisan yang sebenarnya lukisannya bukan cuma gini. Kalau dimanusiakan itu ada tangannya itu ada 1, 2, 3, 4 baru ya kakinya ada 1, 2, 3, 4 terus tangannya juga ada 1, 2, 3, 4. Nah, di ini bagian yang kayak bintang ini itu istilahnya definisi dari Human Vitruvian. Lalu itu kalau di film ini didefinisikan sebagai istilah manusia cewek dan cowok. Sebenarnya barisan Fibonacci ini kan bisa kita istilahkan sebagai sesuatu yang di bagian epistemologi itulah ada akal, otoritas dan lain-lainnya. Nah, ini barisan Fibonacci itu kan sebagai istilahnya perumpamaan pengetahuan yang berasal dari akal gitu. Si siapa namanya yang kakeknya Sophie ini meninggal terus tinggalin kode yang berupa barisan Fibonacci. Pada ini suaranya Dia juga memberikan secari kertas kepada Profesor Langdon dan mengatakan bahwa nomor yang ada di kertas tersebut adalah nomor kedutaan besarnya Profesor Langdon. Jadi Profesor Langdon ini bukan orang Prancis, guys. Ketika Profesor Langdon menelpon nomor tersebut, yang keluar adalah suaranya Sophie sendiri dan mengatakan bahwa Profesor Langdon itu dalam bahaya. Di gereja Saint Sulpice, ada suster yang mendapatkan telepon dari Uskup Aringarosa. Aringarosa mengatakan bahwa akan ada perwakilan dari Opus Dei yang akan datang ke gereja tersebut. Di saat yang sama, Profesor Langdon menuju ke toilet dan bertemu dengan Sophie Neveu di sana. Sophie langsung menyuruh Profesor Langdon mengecek jaketnya. Dan ternyata ada alat GPS. Alat GPS itu untuk menjaga Profesor Langdon kabur. Nah, Profesor tuh bingung mengapa ia harus kabur padahal ia tidak melakukan kesalahan apapun. Di sini Sophie menjelaskan bahwa sebenarnya ada tulisan di lantai yang dihapus oleh Kapten Fast sebelum tulisan tersebut ditunjukkan kepada Langdon. Jadi tulisan tersebut itu bertuliskan PS dan Langdon. Dari situ Kapten Fast meyakini bahwa Profesor Langdon adalah pelakunya. Who are you?
Dan PS itu adalah putri Sophie. Jadi Sophie adalah cucunya Jack Sanir, guys. Ia merasa bahwa pertemuan mereka berdua adalah rencana dari Jack Sanir. Tiba-tiba para polisi mendeteksi bahwa GPS-nya Profesor Langdon tuh bergerak menjauhi museum dengan cepat. Para polisi pun mengejar titik GPS tersebut, tetapi ternyata Profesor Langdon dan Sophie masih ada di museum. Mereka berdua pun mengecek lagi simbol-simbol yang ada di sekitar mayatnya Jack Sanir. Dan Profesor Langdon akhirnya paham bahwa kode tersebut merupakan sebuah anagram. Dan yang ini, bagian ini bisa dikategorikan apa dalam ilmu epistemologi? Intuisi gitu kan? Kalau misalnya anagram gitu. Mungkin ada yang tahu? Kan ada pemecahan kode. Coba bagus ngomong apa tadi? Putus-putus suaramu. Ini yang bagian pemecahan kode ini kan ternyata bukan barisan Fibonacci tuh. Ternyata ada apa istilahnya kode-kodenya sendiri gitu loh. Jadi kan yang terbentuk sama Robert itu yang kalimat yang ini. Oh, iblis yang kejam, oh malaikat yang lemah. Itu. Ini bagian akal kah atau intuisi ya? Akal biasanya kan kalau pecahan teka-teki itu biasanya menggunakan akal kan. Tapi juga mungkin berdasarkan pengetahuan kok. Pengetahuan itu apa dari intuisi ya? Mungkin bisa jadi juga dua-duanya sih. Oh ya, soalnya si Robert ini kalau aku ini sih dapat kayak dua-duanya nggak sih, kayak akal sama intuisi. Soalnya kan gagasannya itu kayak dari intuisi. Soalnya tadi pekerjaannya Robert ini apa sih? Yang logo-logo gitu ya, simbol-simbol. Jadi bisa kayak nerjemahin gitu. Kriptografer. Jika disusun kriptografer akan bertuliskan Leonardo da Vinci Mona Lisa. Di saat yang sama, polisi akhirnya berhasil mengejar lokasi titik GPS tadi, dan ternyata mereka hanya mendapatkan sebuah alat GPS beserta sabun, guys. Jadi mereka ditipu sama Langdon dan Sophie. Di saat yang sama, Profesor Langdon dan Sophie bergerak ke lukisan Mona Lisa. Di sana mereka melihat ada kode anagram lagi dan mendapati sebuah kalimat Madonna of the Rocks. Mereka pun menuju ke lukisan Madonna dan mendapatkan sebuah kunci The Fleur de Lis. Mereka berdua pun bergegas meninggalkan museum sebelum para polisi datang. Ketika di jalan, Sophie berkata bahwa kunci The Fleur de Lis adalah kepunyaan kakeknya, Jack Sanir, dan Sophie mengingat bahwa waktu kecil ia pernah menemukan kunci tersebut. Profesor Langdon bertanya apakah ia pernah mendengar tentang kuil Sion. Menurutnya, yang tadi kuil Sion ini apa, mitos kata fakta? Kalau kuil Sion, siapa tadi yang jelasin? Serina kan? Yang Priory of Science. Kedengaran ke suaranya? Kalau untuk The Priory of Science ya. Kalau yang aku dapat kan itu aku yang baca ya. Itu fakta sih. Berarti ada kan? Ada. Kuil Sion adalah sebuah mitos di mana mereka adalah sebuah perkumpulan rahasia yang tertua dan terbesar di dunia, dan salah satu pemimpinnya adalah Sir Isaac Newton dan Leonardo da Vinci. Mereka itu memiliki tujuan untuk melindungi sebuah rahasia yang mengarah kepada The Dark Crown of Man. Jadi kuil Sion itu melindungi sumber kekuatan Tuhan di bumi, katanya si Profesor Langdon. Di tempat lain, kita dilihatkan masa lalunya Silas. Ternyata waktu kecil, Silas membunuh ayahnya yang kejam. Ketika ia di penjara, ia diselamatkan oleh Uskup Aringarosa. Dan sejak saat itu, Silas mengikuti ajarannya Aringarosa. Silas pun sampai di gereja Saint Sulpice dan bertemu dengan suster dan menanyakan maksud dari garis mawar. Menurut suster, garis mawar adalah garis yang bermula dari kutub utara ke kutub selatan dan menandai garis bujur pertama di dunia yang melewati gereja tersebut.
Silas pun mengusir suster secara halus dan mulai merusak lantai tersebut. Tetapi di sana ia hanya mendapatkan sebuah batu, guys. Ia tidak mendapatkan apa yang ia cari. Di tempat lain, Langdon dan Sophie berhenti di sebuah taman. Di sini Langdon menjelaskan tentang apa itu kuil Sion. Jadi semua berawal dari ribuan tahun lalu, tepatnya saat perang salib yang dipimpin oleh Raja Prancis untuk menguasai kota Yerusalem. Tetapi menurut si Langdon bahwa kuil Sion dan pasukan militer mereka yang bernama Kesatria Templar yang merencanakan peperangan ini untuk menemukan artefak yang hilang pada masa Kristus dan berhasil menemukannya. Nah, suatu hari para Kesatria Templar tersebut pergi ke Roma dan memaksa kepausan untuk memberikan kekuasaan yang tidak terbatas kepada mereka. Nah, pada tahun 1300-an, Kesatria Templar tuh tumbuh sangat kuat, sehingga Vatikan tuh mengeluarkan perintah untuk membasmi para Kesatria Templar ini. Dan Paus pada saat itu menyuruh orang-orangnya untuk mencari artefak yang dimiliki oleh Kesatria Templar, tetapi tidak berhasil menemukannya. I've never heard about any of this. Profesor Langdon pun berkata bahwa artefak tersebut bernama cawan suci. Menurutnya, Sanir memiliki sebuah keterkaitan dengan kuil Sion karena memiliki kunci de fleur de lis. Di kunci tersebut ternyata ada tulisan Haxo 24 yang menunjukkan sebuah alamat di Prancis. Mereka pun bergegas menuju ke sana. Di saat yang sama, Silas menanyakan kepada suster di mana kunci tersebut disembunyikan. Karena suster tuh nggak tahu, akhirnya suster tersebut pun dibunuh. Di tempat lain, Uskup Aringarosa dan uskup lainnya sedang rapat dan membahas tentang kerjasamanya Uskup Aringarosa dengan seseorang yang menyebut dirinya sebagai guru. Dan Aringarosa tuh sangat percaya padanya. I only offer a route. Nah, di sini kita mendapatkan kesimpulan bahwa organisasi Opus Dei ini berusaha menghancurkan cawan suci untuk menjaga kredibilitas Kristen dan akan membunuh anggota priori yang lain. The Grail will be destroyed. Few remaining members will be silent. Jadi diingat ya guys, kuil Sion itu sama dengan priori Sion. Di saat yang sama, Langdon dan Sophie sampai di alamat Haxo 24, yang ternyata tempat itu adalah tempat jasa penyimpanan barang-barang berharga. Sesampainya di sana, manajer gedung bernama Andre Vernet datang dan menjelaskan sistem brankas di sana dan mengatakan bahwa mereka harus memasukkan password 10 angka untuk mendapatkan brankas yang mereka cari. Langdon dan Sophie pun mencoba memasukkan 10 angka deret Fibonacci yang mereka dapat di dekat mayatnya Sanir, dan ternyata password tersebut benar guys. Mereka pun membuka brankas tersebut dan mendapati sebuah kotak berlambang mawar. Dan mawar merupakan simbol dari cawan suci. Tiba-tiba Vernet datang dan mengatakan bahwa sebentar lagi akan ada polisi datang karena dipanggil oleh penjaganya. Vernet pun menyuruh mereka berdua masuk ke dalam truk dan mereka berhasil menghindari razia polisi. Are you a God-fearing man, Professor? I was raised a Catholic. Di jalan, Langdon tuh merasa gelisah di dalam truk. Ternyata ia memiliki trauma terhadap ruangan tertutup guys. Sophie pun membuka kotak itu dan mendapatkan sebuah cryptex. Jadi cryptex digunakan untuk menyimpan rahasia dibuat oleh Leonardo da Vinci, di mana di dalam cryptex terdapat papirus yang digulung dan di sekitarnya ada tabung cuka yang tipis. Jika ada seseorang yang memaksa membuka cryptex tersebut, maka tabung cuka akan pecah dan melarutkan papirus. Jadi cara satu-satunya membukanya adalah dengan menyusun 5 huruf yang ada pada cryptex dengan benar. Jadi Sophie tuh menjelaskan mengapa ia tahu banyak tentang cryptex, karena waktu kecil kakeknya itu pernah membuatkan sebuah cryptex untuknya. Sementara itu Langdon tuh semakin cemas dengan traumanya. Sophie pun berusaha menenangkannya dan mengingat masa lalunya bahwa kakak dan orang tuanya Sophie itu telah mati dalam kecelakaan. Tiba-tiba truk mereka pun berhenti. Vernet pun memaksa meminta cryptex tersebut guys. Step back. Tetapi dengan kecerdikan Langdon dan Sophie pun berhasil kabur dari Vernet. Di jalan, Langdon berpikir bahwa Sanir tuh mengasuh Sophie untuk menjadi penerus organisasi priori ini. Tetapi di sini Sophie tidak percaya perkataannya si Langdon. Langdon pun mengajak Sophie pergi ke rumah kenalannya, yaitu sejarawan cawan yang terobsesi dengan mitos priori science ini guys. Di tempat lain, Vernet ditemukan oleh Kapten Face. Kapten Face pun menyuruh Vernet menyalakan GPS yang ada di truknya untuk melacak si Langdon. Di saat yang sama, akhirnya Langdon dan Sophie sampai di rumah sejarawan cawan tersebut yang bernama Sir Lake Tebing.
Rumah itu berlokasi di Chateau Villette. Di saat yang sama pula, kita dilihatkan Kapten Face menyuruh semua polisi menuju Chateau Villette. Kita juga dilihatkan bahwa Kapten Face menghubungi Uskup Aringarosa dan memberikan kabar bahwa Langdon itu ada di Chateau Villette. Uskup Aringarosa pun menyuruh Silas untuk pergi ke sana. Di tempat lain, Langdon dan Sophie disambut oleh seorang penjaga bernama Remy Jane dan bertemu dengan Tebing. Mereka menjelaskan tentang maksud kedatangan mereka. We want to talk about the priory. Tebing pun menjelaskan kepada Sophie tentang apa itu cawan suci menggunakan sebuah lukisan yang dibuat oleh Leonardo da Vinci, yaitu lukisan saat perjamuan terakhir. Tebing pun memberikan beberapa teka-teki kepada Sophie. Jadi, perjamuan terakhir itu kan adalah momen merayakan kedatangan cawan suci, guys. Nah, namanya sebuah perayaan itu kan pastinya ada namanya pesta minum. Tetapi mengapa di lukisan tuh nggak ada satupun gelas atau cawan atau piala yang digunakan untuk minum? Langdon pun membantu menjawab bahwa simbol lelaki kan adalah pedang, sedangkan simbol wanita adalah gelas, cawan, atau piala yang melambangkan rahim. Dari situ, Sophie mendapat kesimpulan bahwa cawan yang dimaksud adalah seorang wanita. Dan ternyata dugaannya tuh benar. Tebing menjelaskan bahwa di lukisan itu ada seorang wanita bernama Maria Magdalena, yang mana ia adalah istri dari Yesus. Mirror images of Jesus and Mary appear to be joined a bit in space between them. When these two figures Da Vinci painted it doesn't make it true. Kemudian, Tebing mengatakan bahwa bahasa Inggris kuno dari cawan suci adalah sangreal, yang artinya darah biru. Jadi menurut Tebing, yang dimaksud dengan legenda piala yang menyimpan darah Kristus adalah rahim wanita yang membawa darah Yesus. Jadi organisasi Priori Science ini berusaha menjaga cawan suci tersebut dan keturunannya, guys. Sedangkan organisasi Opus Dei ini ingin menghancurkan cawan suci beserta keturunannya untuk menjaga kredibilitas Vatikan. Tiba-tiba Tebing mendapatkan kabar dari Remy bahwa Langdon dan Sophie adalah buronan karena diduga membunuh seseorang. Saat Tebing akan mengusir mereka, Langdon tuh menjelaskan bahwa Senior itu adalah kakeknya Sophie dan berkata bahwa ia yakin kalau si Senior ini adalah seseorang pemimpin atau Grandmaster dari Priori Science. Langdon berteori bahwa si Senior tuh mengajarkan beberapa hal ke Sophie seperti bermain cryptex. Itu ada maksud dan tujuannya, yaitu untuk menjadi salah satu pemimpin Priori Science. Dari situ si Tebing tuh nggak jadi ngusir mereka, guys, karena Tebing ini kan sangat terobsesi ya dengan mitos Priori of Science ini. Nah, saat Tebing sedang memperhatikan cryptex, tiba-tiba Silas menyerang Langdon. put the box on the table. Make a financial arrangement on the table. You will not succeed. Dan meminta cryptex tersebut, tetapi dengan sigap Tebing berhasil mengalahkan Silas. Oke guys, part 1 kita udahan dulu ya. Sampai yang di sini mau didiskusin dulu kan? Aku mau angkat yang tentang teologi. Ya, Jadi tadi itu kan ada tuh yang dibilang bahwa Yesus itu menikah dengan menikah dengan Maria Magdalena ya. Benar? Penjelasan kalau di filmnya itu Tuhan Yesus itu sebelum istilahnya nikah gitu loh sama Maria Magdalena, sehingga si Maria Magdalena itu istilahnya hamil. Nah, karena bagian-bagian orang Vatikan itu kan di dalam filmnya nggak mau Yesus itu punya keturunan gitu loh. Maunya Yesus itu kan disalib gitu kan. Ya jadi para Grand Templarnya itu istilahnya orang yang pro sama Tuhan Yesus itu istilahnya nyembunyiin si Maria Magdalena sampai keturunan-keturunannya gitu. Jadi Grand Templar itu ngejaga keturunan dari Tuhan Yesus. Jadi gimana? Oke ya, ini nanti kan mungkin ada mau tanggapan ya dari Tresia juga atau dari teman-teman yang lain. Jadi gini, kalau menurut aku yang di film itu salah ya, karena sesuai ajaran aku ya Kristen, itu Tuhan Yesus itu dia tidak menikah sama sekali tidak menikah. Dia ini kan anaknya Maria ya.
Jadi kalau menurut aku dalam film ini sangat beda jauh, sangat tidak selaras dengan apa yang diajarkan oleh agama kami gitu. Karena pada dasarnya Yesus itu tidak menikah dan tidak memiliki keturunan lagi dari wanita manapun karena dia anak dari Maria yang kalau mau dibilang tadi itu kan tadi ada tuh yang disalib. Nah, jadi dia itu disalib itu demi menebus dosa-dosa umat manusia gitu. Mungkin ada nih dari teman-teman lain yang mau tambahkan? Mungkin Gracia tadi ada yang bisa dijelaskan lagi mengenai si Maria Magdalena ini siapa sebenarnya? Ya, Maria itu ada dua. Ya, yang Maria Tuhan, ibunya Tuhan, ibunya Yesus sama Maria Magdalena maaf pelacur tadi, tapi dia bertobat lah gitu. Jadi misalnya kalian lagi cari referensi gitu, jangan sampai ketukar-tukar. Sekarang mungkin dari Anang mau bahas tentang teologi gitu, ada hubungannya gitu tentang mungkin agama dari Anang sendiri bisa dihubungkan. Ya, kalau misalnya dalam agama aku sendiri kan bisa dibilang Tuhan itu satu ya, nggak mungkin punya anak. Karena kalau misalnya punya anak, kayak nggak bisa gitu, nah dia bisa dibilang Tuhan. Karena bisa aja dia disamakan dengan manusia yang juga memiliki anak gitu. Terus dijelaskan juga tadi kalau misalnya dalam ajarannya itu juga beda sama dengan apa yang dijelaskan dalam film ini. Ya mungkin itu aja sih. Mungkin ada lagi yang mau nambahin? Oke, aku juga setuju sih sama Anang, soalnya pada lukisan itu yang lukisan The Last Supper itu kan ini lukisannya yang dilukis sama Da Vinci itu paling beda sendiri karena nggak ada halo itu istilahnya anunya malaikat, istilahnya ring apa itu, cincin yang biasanya ada pada malaikat. Nah, kalau di agama Kristen mungkin itu diistilahkan sebagai orang yang diistimewakan gitu ya, kayak misalnya ya istilahnya orang-orang yang diistimewakan gitu, karena pada lukisan-lukisan sebelumnya itu lukisan yang lain itu ada halonya. Nah, tapi si Da Vinci sendiri ini nggak melukis para murid Yesus ini dengan halo, karena Da Vinci menganggap bahwa Tuhan Yesus dan yang murid-muridnya ini cuman manusia biasa. Nah, kalau kita ngambil dari filmnya tadi kan Cawan Suci itu bentuknya yang ini, yang huruf ini kan. Nah, terus kalau misalnya dijelaskan sama Tebing tadi itu yang kakek-kakek yang orang yang orang sejarawan itu, kalau misalnya ini siapa sih namanya, kalau di film namanya Mary, kalau di Inggrisnya John kalau nggak salah, betul kan namanya? Yohanes kayaknya deh, iya tapi dalam bahasa Inggrisnya John. Ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya kan John atau Yohanes. Kalau Yohanes dipindahin ke sini kan dia jadi istilahnya dekatan gitu loh, misalnya cocok gitu loh sama Yesus, karena kalau di filmnya kan diibaratkan ini berdua suami istri. Tapi ya itu masalah perspektif aja sih, menurutku ini cuma mitos ya, dan mungkin kan Da Vinci ngelukis ini sampai mikir-mikir gitu. Nah, lanjut, mungkin ada yang lain mau didiskusiin tadi mengenai hal yang lain. Oke, Andi. Kalau aku tuh mulai dari yang kan tadi yang dibahas itu pemikiran filsafat teologi ya. Nah, kalau kayak yang tadi dibahas bagus, yang kayak mitos-mitosnya itu aku rasa masuk di pembahasan filsafat yang mitologi gitu. Soalnya kalau dilihat dari filmnya ya, rangkuman filmnya itu ada lebih banyak fiksinya atau ada lebih banyak mitos yang ada di dalam film daripada atau ketimbang faktanya yang tadi disebutkan sama Victoria juga. Kalau film ini itu apa ya, maksudnya kayak ketimpang sama fakta yang ada di dalam agama Kristen gitu. Mungkin ada yang lain mau dibahas lagi.
Ya, aku mau nambahin kayaknya ini juga nyangkut sama tadi common thinking karena kan berdasarkan panca indera mempercayai apa yang dilihat gitu. Ya, karena kan mungkin teori-teori yang muncul itu berdasarkan yang misalnya cawan suci itu berdasarkan posisi duduk dari Maria Magdalena sendiri itu termasuk common thinking mungkin karena cuma batasnya indera semata orang-orang mengasumsikan bahwa cawan suci itu adalah bentuk dari posisi duduk Maria Magdalena sama Tuhan Yesus itu sendiri. Mungkin ada lagi yang mau ditambahkan atau kita mau lanjut nonton part 2 aja? Lanjut aja dulu. Oke guys, di part 2 ini kita langsung lanjut filmnya ya. Jadi setelah Tebing berhasil mengalahkan Silas, di saat yang sama itu datanglah para polisi. Mereka pun pergi dan membawa si Silas. Mereka pergi menggunakan pesawatnya si Tebing menuju ke Zurich. Di dalam pesawat, Langdon menemukan sebuah tulisan di balik simbol mawar yang ada pada kotak kripteks. Tulisan itu berkata bahwa di London, hidup kesatria yang diinginkan Paus. Buah dari hasil kegusaran sudah terjadi. Kau mencari bola yang seharusnya ada di makamnya. Dia berbicara tentang bunga mawar dan benih kandungan. Dari kalimat itu, Tebing pun mengubah arah pesawat ke arah London untuk pergi ke tempat pemakaman kesatria bangsawan di London yang bernama Biara Gereja. I am on a grail quest. Beberapa saat kemudian, mereka pun sampai di London. Dan ternyata para polisi itu udah menunggu mereka guys. Dengan sigap, Remy tuh yang sedang nyetir pesawat langsung mengarahkan pesawatnya masuk ke hanggar pesawat. Polisi pun sampai di dalam hanggar tersebut dan menggeledah pesawat yang dinaiki oleh Tebing. If it's so important for you to stop us, then you're just going to have to shoot us. You can start with him. Tetapi para polisi tidak menemukan Langdon dan Sophie guys. Wih, kemana ya mereka ya? Akhirnya Tebing dan Remy diizinkan untuk pergi. Di jalan kita dilihatkan ternyata Langdon, Sophie, dan Silas sudah berpindah ke dalam mobil saat pesawat tersebut hendak parkir guys. Beberapa saat kemudian kita dilihatkan Uskup Aringarosa dihubungi oleh guru. Dan guru tersebut mengajak Aringarosa untuk bertemu di tempat tinggal Opus Dei di London. Akhirnya mereka pun sampai di biara gereja dan berusaha mencari kesatria yang memiliki bola. Which tomb has an orb? Seperti yang dimaksud di tulisan mawar yang mereka temukan sebelumnya guys. Nah, ketika mereka sedang mencari bola tersebut, tiba-tiba Silas tuh menyerang Sophie. Sophie, no! Give it to me! Here it is, here it is! Dan meminta kripteks. Tiba-tiba datanglah Remy. Yes, I do. Stop that, what do you think you're doing? No! Throw Tebing in the trunk. What? Ketika Remy akan menembak mereka berdua, tiba-tiba ada burung datang dan mereka pun berhasil kabur dari Remy. Kita pun dilihatkan bahwa Remy itu mengaku dirinya sebagai guru. Are you the teacher? I am. Remy pun mengantarkan Silas ke salah satu rumah Opus Dei dan menyuruh Silas untuk menunggunya kembali. Di tempat lain, Langdon dan Sophie itu berinisiatif untuk pergi ke perpustakaan untuk mencari petunjuk lokasi cawan suci tersebut. Tetapi di sana ada seorang pemuda yang membawa HP. Akhirnya, Langdon pun berinisiatif meminjam HP tersebut untuk membuka website perpustakaan tersebut dan mencari kata kunci di website tersebut guys, yang bisa menjadi petunjuk mereka mencari lokasi cawan suci. Di saat yang sama, Remy sedang berbicara dengan seseorang dan mendapatkan sekepok uang. I even convinced the monk. Nah, Remy itu mengatakan bahwa aktingnya tuh sangat bagus dan ternyata ia sedang berbicara dengan sang guru yang asli guys. Jadi itu Remy bukan guru yang asli ya, tapi yang di depan matanya dia sekarang. Nah, di tempat lain akhirnya Langdon mendapatkan sebuah kata kunci yaitu Alexander Pope atau Epop. Di saat yang sama, tiba-tiba Remy merasa sakit setelah meminum alkohol yang diberikan oleh sang guru. Remy pun mati. Tiba-tiba muncullah Tebing guys. Ternyata guru itu yang asli itu adalah si Tebing. Nah, ia tuh menelpon polisi London dan mengatakan bahwa dua pembunuh yang dicari para polisi itu berada di rumah Opus Dei. I know the location of two murderers wanted by French police. We've just had a 999 call. Claims your two murderers are hiding at an Opus Dei house.
Nah, di tempat lain, Langdon dan Sophie itu pergi ke sebuah gereja. Di jalan, Langdon mengatakan bahwa kesatria yang mereka cari itu adalah Sir Isaac Newton. Dan Newton adalah salah satu mantan pemimpin atau Grandmaster dari organisasi Prairie Science ini. Nah, Alexander Pope itu merupakan sahabatnya si Newton. Dan ia hadir di hari pemakamannya si Newton. Makanya Langdon tuh menebak bahwa kesatria yang mereka cari adalah Sir Isaac Newton. Sesampainya di gereja, Sophie melihat ada bekas jejak tongkatnya si Tebing. Tebing was here. He was alone. Dan benar, ternyata si Tebing tuh muncul di situ dan memaksa Langdon dan Sophie untuk membantunya memecahkan misteri tersebut. Di saat yang sama, Silas berada di rumah Opus Dei dan didatangi oleh para polisi. Ternyata di sana juga ada Uskup Aringarosa yang bergegas menuju ke rumah Opus Dei tersebut, guys. Jadi Aringarosa kan udah janjian ya sama sang guru di rumah Opus Dei tersebut. Nah, ya mereka berdua ini dijebak di situ. Saat Silas terkepung, Silas tidak sengaja menembak si Aringarosa. Di sana, Aringarosa tuh baru sadar bahwa mereka berdua itu dijebak sama sang guru. We are betrayed. My son. The living heir must be revealed. Jesus must be shown for what he was, not miraculous. Silas pun mati ditembak para polisi. Ternyata di sana juga ada Kapten Fes, guys. Di sana Kapten Fes itu menanyakan kepada Uskup Aringarosa apakah betul Profesor Langdon telah mengakui bahwa ia pembunuhnya. Langdon never came to you in confession. There are still important works to be done. He used me. God uses us all. Dari situ Kapten Fes tuh menyimpulkan bahwa Uskup Aringarosa tuh sudah berbohong kepadanya. Kemudian Kapten Fes pun berinisiatif untuk mengecek handphone yang dimiliki oleh Silas. Your Silas is dead. Di tempat lain, Tebing sedang memaksa Sophie untuk membuka cryptex. Tetapi Sophie itu nggak tahu cara membukanya. Open the cryptex. I've no idea how. I don't know the code. I don't know. Do it! Stop it! I don't know. Stop it! Langdon pun menawarkan diri untuk mencoba menebak kode cryptex. Dengan ilmu menerawang yang dimiliki oleh Langdon, sepertinya ia tuh tahu kode cryptexnya. Tetapi beberapa saat kemudian, Langdon tuh berkata kepada Tebing bahwa ia tidak tahu kodenya. Dan tiba-tiba ia melemparkan cryptex tersebut ke atas. Cryptex pun hancur. Tiba-tiba datanglah para polisi beserta Kapten Fes. Ternyata Kapten Fes hanya menangkap Tebing. Jadi Kapten Fes tuh udah melacak semua panggilan di handphonenya Silas yang tertuju ke handphonenya Tebing. Ya karena Tebing kan sang guru ya guys, mereka kan selalu berkomunikasi. Robert! Robert, how could you do it? To destroy our hope of freedom. To deny every pilgrim the chance to kneel. Saat Tebing akan dibawa ke kantor polisi, Tebing tuh akhirnya sadar bahwa si Langdon tuh kayaknya udah tahu dan udah membuka isinya cryptex. You took the scroll out before it broke. Dan ternyata benar guys. Jadi kata Langdon, kata kuncinya adalah Apple. A-P-P-L-E. Apple. Ia pun memberikan isi cryptex tersebut kepada Sophie. Di situ tertulis, cawan mulia di bawah Rosalind Wedge tua, pedang dan calis melindungi gerbangnya. Mengagumi kecintaan tuannya, dia berbohong. Dia dikubur setidaknya di bawah langit berbintang. Mereka berdua pun pergi ke gereja Rosalind seperti yang disebutkan di kertas tersebut, guys. Built by the Templars themselves, Rosalind Chapel, the Holy Grail. Beneath ancient Rosalind waits. Sesampainya di sana, Sophie seperti mengingat bahwa waktu kecil dirinya pernah ada di situ. Very long time ago. Sophie, over here. The blade and chalice, God in no hurricane. We're about to close, I'm afraid. We're just going to be a moment. God in no hurricane. We're about to close, The blade and chalice, God in no hurricane. We're about to close, I'm afraid. We're just going to be a moment. Mereka pun masuk lebih dalam. Adorned, the master's loving. Di dalam, akhirnya mereka menemukan lokasi cawan suci itu, guys. Tetapi ternyata udah nggak ada sarkofagusnya. Sarkofagus itu adalah makam, guys. Jadi udah digantikan oleh sebuah pot bunga ya. She was here. Where did she go?
Nah, di sana Langdon tuh menjelaskan kepada Sophie tentang teorinya bahwa si Jack Sanier tuh bukan kakek kandungnya. Jadi Langdon juga menjelaskan bahwa nama aslinya Sophie itu adalah Sanier, yang mana nama itu adalah salah satu keluarga tertua di Prancis dan merupakan keturunan Raja Merovingian. Jadi Jack Sanier itu bukan melatih Sophie untuk menjadi pemimpin Priory Cyan, tetapi Sophie sendirilah sesuatu yang Priory Cyan itu jaga. According to all that, Princess Sophie, you are the heir. Yaitu keturunan dari Cawan Suci. You are the last living descendant of Jesus Christ. Mereka pun keluar dari situ dan disambut oleh banyak orang. Ternyata mereka adalah orang-orang dari Priory Cyan. Priory of Cyan. Dan sudah menunggu kepulangannya si Sophie. Welcome home, child. Langdon dan Sophie pun berpisah di situ. Ketika Langdon sedang berada di rumah, ia mengingat sebuah petunjuk. Roseline. Yaitu Cawan Suci itu berada di bawah garis mawar. Nah, ia pun mulai mengikuti garis mawar yang ada di Prancis. The Holy Grail, the ancient Roslyn waits. Adorned in master's loving art, she lies. Ia pun sampai di Museum Louvre, tempat di mana ada dua piramid terbalik guys, yang melambangkan pedang dan cawan. Langdon pun sadar bahwa Cawan Suci itu berada di bawah museum tersebut guys. She rests at last beneath starry skies. Dan ternyata memang benar Cawan Suci ada di situ. Jadi dari awal Langdon tuh sudah ada di dekat Cawan Suci guys. Mantul. Film pun selesai. Oke guys, gimana film dari The Da Vinci? Ya, oke, mungkin kita sudah selesai nonton part 2-nya. Mungkin ada yang mau ditanggapi dulu dari epistemologi dari otoritas yang istilahnya paling tinggi gitu lah ya, ilmunya tentang masalah film. Kira yang mau ditanggapi. Oke, aku mau nanya tentang itu dong, yang istilahnya pertemuan uskup itu ada memang yang di film itu kan ada yang film tadi si siapa nama uskupnya itu yang mendiskusikan untuk mencari keturunan dari Maria Magdalena itu ada memang. Oke, jadi setelah kita nonton video Da Vinci Code part 2 tadi, aku ada ngambil satu poin yang pas Robert Langdon itu ngebuka teks. Nah, itu kan dia itu kayak ada terang-terang gitu. Jadi itu termasuk epistemologi akal atau mungkin intuisi. Mungkin Cikal bisa jelasin gitu. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Menurut saya itu epistemologi akal ya, karena itu kan berhubungan dengan teka-teki, tapi tidak sepenuhnya dengan akal. Biasanya kalau teka-teki itu dilandasi juga dengan sebuah intuisi, begitu. Mungkin ada yang mau menambahkan, saya begitu. Ya, mungkin kan tadi jawabannya itu ternyata Robert Langdon jawabnya apel gitu loh. Nah itu dikaitin sama Grandmasternya berupa yaitu Sir Isaac Newton. Ternyata di film itu disebutkan bahwa kripteks itu dikodekan sebagaimana Sir Isaac Newton sebagai Grandmaster. Mungkin Andi mau jelasin betul. Nah, kalau menurut aku ya benar kata tadi Bismo bilangnya kan itu epistemologi akal, tapi juga bisa di epistemologi intuisi. Nah, menurut aku itu keduanya karena kan sama yang dibahas Bismo. Kalau yang namanya teka-teki itu kan biasanya ya yang mendominan akal kan. Nah,
di scene yang dimana London itu kayak nerawang, menurut aku itu adalah bagian dari intuisi. Kenapa? Karena yang membuat cryptex itu kan Da Vinci ya. Nah, Da Vinci ini tahu yang Grandmaster terbesar di dalam mitologi tersebut itu adalah Isaac Newton. Nah, karena Grandmasternya itu Isaac Newton, makanya Da Vinci itu bikin kata sandi atau kata kunci dari cryptex itu adalah apel, karena simbol dari Isaac Newton yang kita tahu secara umum itu kan apel gitu. Oke, terima kasih Jen. Jadi kita langsung ke bagian poin A, itu tentang mengenai pesan utama film itu. Jadi kalau menurutku film itu dibuat bukan sebagai propaganda, tapi kalau menurutku sebagai suatu karya sendiri gitu loh, yang ingin lebih menjelaskan tentang keturunan dari Tuhan Yesus, walaupun itu ya sebuah fiksi, tapi kalau penonton itu menarik karena punya istilahnya bukti-bukti keterkaitan. Contohnya itu Grandmaster tentang Sir Isaac Newton, baru tentang kunci Fleur-de-Lis, baru ada tentang berangkas yang menyimpan rahasia dari misalnya ratusan tahun yang lalu, terus diturunin, lalu tentang keturunan Yesus sendiri, yaitu kalau di filmnya itu disebutkan sebagai Sophie, dikarakterkan sebagai Sophie Nephew. Lalu kita bagian ke manakah dalam film itu yang berkaitan dengan cabang filsafat. Nah, kita sepakat berdiskusi tadi tentang bisa dikaji dengan epistemologi, karena dari ontologinya sendiri kan membahas keberadaan. Nah, keberadaan dari pesan utamanya kan itu mencari keturunan dari Yesus. Nah, ontologinya keberadaan dari Yesus itu nggak ada, karena itu cuma mitos belaka. Jadi kita bisa ngambil cabang filsafatnya itu dari epistemologi. Mungkin Cikal sama Fatih mau jelasin mengenai ini. Ayo Cikal, tentang akal dan intuisi tadi, mungkin dari awal filmnya bisa dijelasin. Oke, mungkin aku mulai dulu ya. Dan tadi ada akal dan intuisi. Pada awal diskusi film kita sudah melihat itu kode-kode berupa deret Fibonacci, ada juga berupa ternyata message atau pesan yang ditinggalin sama si kakeknya Sophie itu berupa anagram. Nah, ternyata itu bisa dipakai melalui akal. Lalu misalnya pas pemecahan kode tadi yang kode cryptex itu ternyata bisa dikaji melalui epistemologi, bisa kita dapat pengetahuannya melalui epistemologi, akal, dan intuisi. Nah, kan karena Robert Langdon itu sendiri adalah seorang orang pakar yang dalam memecahkan simbol-simbol. Lalu di intuisinya dia berpikir tajam, berpikir keras dan radikal mengenai asal-usul dari istilahnya kode cryptex itu sendiri. Kan sudah dijelaskan tadi kalau ada hubungannya tentang bola yang dipegang sama di makam itu, lalu ada hubungannya dengan Grandmaster besar Isaac Newton. Mungkin pada saat itu si Robert berpikir bahwa jawabannya itu Apple, karena Apple sendiri adalah sesuatu yang di-mention juga di surga, bahwa mungkin berwujudnya sebagai buah kulit gitu ya, jatuh ke bumi terus mentokin kepalanya Isaac Newton, mungkin seperti itu kalau dicocok-logikan. Nah, epistemologi selesai, lalu kita ke analisis beberapa adegan dengan menggunakan salah satu skema slide dalam materi kuliah di kelas. Nah, kita mau analisis ini menggunakan sistem critical of thinking of human. Kita
bahas dari mitos dulu. Mungkin Sherina mau jelasin tentang mitos-mitos yang ada pada film tadi. Sherina. Oke, kayaknya si Sherina keluar tuh. Jadi kita langsung ke common thinking duluan aja ya. Di common thinking, oke, Sherina sudah masuk. Jadi kita masuk ke common thinking dulu. Common thinking itu tadi ada bagian mengenai lukisan itu. Mungkin Putri Sukma mau jelasin tentang common thinking. Ya, jadi common thinking ini kan tentang berdasarkan panca indera. Nah, ini tuh relate sama scene yang pas Sir Lake Tibing itu ngasih penjelasan tentang lukisannya Leonardo da Vinci yang yang tentang perjamuan terakhir itu, di mana di situ lukisannya yang di tengah kan Yesus, yang di samping kiri ya, samping kirinya itu adalah Maria Magdalena. Nah, di situ ada celah yang celah bentuknya kayak gini, ya nggak sih, ya kan ya? Nah, itu disebutkan kalau misalnya itu adalah cawan suci Holy Grail-nya itu sendiri. Jadi si Sophie sama Langdon ini percaya kalau misalnya Holy Grail itu sendiri adalah wanita gitu. Nah, dari situ peran common thinking di sini adalah mempercayai apa yang mereka lihat. Itu mungkin dari saya. Oke, mungkin bisa saya summarikan sedikit. Jadi common thinking ini kan berdasarkan apa yang dilihat semata. Mungkin dasarnya ketika melihat lukisan Leonardo da Vinci ini berpikir bahwa Yohanes itu dianggap sebagai perempuan karena perwujudannya di lukisan tersebut adalah sebagai kayak orang yang feminis gitu loh, punya muka seorang wanita, terus rambutnya panjang kayak wanita, padahal itu sebenarnya Yohanes, bukan seorang Maria Magdalena. Lalu tentang huruf I tadi yang berupa cawan suci itu benar juga, karena mungkin itu cuma sebagai istilahnya hal yang dianggap benar, padahal cuma lewat indera mata saja. Sherina sudah kembali, mungkin kita akan bahas mengenai mitosnya yang ada di film ini. Ya, jadi kan di filmnya itu disebutkan kalau si Maria ini sebagai istrinya Yesus. Padahal kalau di aslinya itu tuh Yesus tuh nggak nikah, yaitu nggak punya istri. Terus udah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Sherina. Itu ya benar menurutnya Sherina, karena sebagai tuan sendiri itu tidak menikah dan tidak punya anak ya. Lanjut kita ke bagian common saintifik. Nah, di bagian saintifik itu saya mau jelasin sedikit. Kalau di film ini kan nggak ada istilahnya bukti khusus bahwa Sophie itu dijelaskan sebagai istilahnya keturunan langsung dari Tuhan Yesus, karena tentunya saja film ini kan fiksi ya, jadi nggak bisa dibuktikan secara nyata atau secara gamblang, dan pada dasarnya si aktornya ini kan belum tentu juga sebagai orang yang benar-benar keturunan dari Tuhan Yesus sendiri. Lanjut kita ke bagian teologi, mungkin akan dijelaskan oleh Anang. Silakan Anang. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian teologi thinkingnya ya. Kan bisa dibilang film ini tuh sangat berkaitan dengan agama, tapi isinya sendiri tuh banyak yang bertolak belakang gitu nah sama ajaran yang dijelaskan. Contohnya di sini kan soal agama Katolik sendiri atau Kristen ya. Nah, di situ dijelaskan bahwa Yesus itu punya anak, sedangkan di kepercayaan yang aslinya yang diajarkan di dalam teologi thinkingnya, kepercayaannya bahwa sebenarnya tuh Yesus tuh nggak punya anak. Selain itu masih banyak beberapa scene yang sebenarnya tuh bertolak belakang sama apa yang sebenarnya diajarkan. Nah, terus dalam teologi thinking juga kan sebenarnya tuh
Tuhan tuh sebenarnya nggak punya Tuhan gitu. Nah, jadi bisa dibilang film ini nih walaupun sangat berkaitan dengan teologi thinking sendiri, tetapi sangat bertolak belakang gitu. Kurang lebih kayak gitu sih dari saya. Jadi ada beberapa poin tadi ya, seperti Anda bilang ada scene lain seperti bagian Full Opus Dei, yaitu yang sebagai penyiksaan diri yang sangat bertentangan dengan agama Kristen itu sendiri yang istilahnya mengajarkan kasih sayang. Lalu kita ke poin D, apakah tanggapan kelompok Anda terhadap film itu? Berikan kritik jika ada. Nah, karena sebagai istilahnya kita punya dua orang yang merupakan seorang yang punya otoritas paling tinggi di sini yang bisa membahas tentang film ini karena keterkaitannya yang kuat dengan agama Kristen itu sendiri. Jadi mungkin Victoria dan Tracy bisa ingin jelasin tentang bagaimana tanggapannya. Oke, silakan. Oke, jadi mungkin seperti yang kita ketahui bersama bahwa film The Da Vinci Code ini menimbulkan banyak kontroversi bagi kalangan, khususnya nih bagi agama Kristiani, yang dimana kritik-kritik itu tuh menentang atau kritik-kritik itu ditimbulkan karena beberapa adegan atau scene dari film tersebut, yang dimana yang di sini saya soroti adalah bahwa yang dikatakan Yesus itu memiliki istri atau sudah menikah, tetapi betul yang dikatakan oleh teman-teman kita Anang dan juga Sherina bahwa Yesus itu sama sekali tidak menikah. Jadi dalam film ini tuh memang sangat berbeda jauh dengan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh agama Kristiani, karena ini tuh nggak relate sama sekali dengan kebenarannya. Jadi mungkin itu saya dari saya, mungkin ada yang ditambahkan oleh Kristia. Terima kasih. Mungkin rasanya tadi izin moderator, saya mungkin ingin menambahkan ya mengenai tanggapan ya. Menurut saya film ini nih kurang pantas untuk ditayangkan karena akan menimbulkan pemikiran-pemikiran yang salah bagi orang awam. Contohnya seperti tadi yang Yesus menikah itu. Nanti misalnya orang awam berpikir, oh berarti Tuhan itu menikah, punya anak, punya istri. Itu gimana jadinya, nanti siapa keturunannya, siapa gitulah. Jadinya menurut saya itu kurang pantas untuk ditayangkan di publik gitu. Tapi untuk orang-orang yang mungkin memiliki pemikiran kritis gitu ya, dia bakal melatih pola pikir kritis orang tersebut, begitulah menurut saya. Jadi ada sisi baiknya, ada sisi positif dan sisi negatifnya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Nikal. Jadi film ini punya posisi positif dan negatifnya ya. Kalau sisi negatifnya jelas karena ketidaksesuaian film ini dengan ajaran-ajaran yang ada dalam Kristiani. Kalau positifnya itu kita bisa ya seperti pada kegiatan kali ini kita bisa mengkaji film ini menurut kegiatan kajian filsafat, dan kita bisa menyimpulkan sesuatu tidak secara gamblang gitu loh. Mungkin itu aja